Kata orang, seni itu ekspresi. Tapi gimana kalau sekarang seni jadi algoritma tanpa emosi? Yes, that machine that turn people into an artist called AI or artificial intelligence. Dengan perkembangannya yang masif, AI udah benar-benar bisa ngapain aja. Mulai dari nulis, ngasih jawaban, bikin musik, bikin ilustrasi, bikin efek, banyak banget. Dan kacaunya adalah, dia bisa ngelakuin itu semua dengan waktu yang sangat singkat. Ketik prompt, enter, jadi. Nah, karena kemudahan yang ditawarkan inilah, akhirnya AI jadi perdebatan. Ini kita persempit aja ya, kita akan ngomongin AI terutama di bidang seni ilustrasi, kayak yang emang lagi rame belakangan ini. Nah, ini tuh sebenarnya banyak banget yang harus diomongin. Para purist artist alias seniman yang masih setia pada teknik dan prinsip seni tradisional, AI di seni pastilah dianggap nggak murni. Tapi beberapa yang lain mungkin lebih terbuka untuk kolaborasi antara seniman dan AI ini. Well, kita bedah ya, tim A dan tim B dalam AI versus artis ini. Kita mulai dari yang pro terhadap AI. Orang-orang yang pro menganggap bahwa AI art ini sekedar wadah ekspresi orang banyak aja. Dengan adanya AI art, orang-orang yang tadinya mungkin nggak terlalu suka seni ilustrasi misalnya, bisa jadi, oh ada namanya ilustrasi XXX nih di seni. Nah, setelah orang tahu, orang-orang ini juga bebas untuk mencoba menyalurkan ataupun ya simply mengekspresikan ide mereka ke dalam bentuk visual yang kayak lagi rame. Bisa dijadikan untuk ya fun-fun aja. Alasan selanjutnya ya setelah mengetahui tentang AI, kalau memang tertarik bisa dijadikan hobi, nambah skill, atau bahkan memulai karir yang baru dengan skill baru di AI-nya. While on the other hand, buat para artis yang mungkin memang memegang teguh kaidah-kaidah dalam seni, ataupun yang memang cukup idealis, AI art ini mungkin dianggap melanggar etika dan juga privacy. Why? Karena AI itu kan mesin ya yang dilatih untuk mengumpulkan data-data dan info lalu mempelajarinya dan mengubah datanya sesuai perintah. Tapi problemnya adalah AI sering dianggap mencuri data-data yang akan dilatih jadi algoritmanya. Walaupun salah satu AI ngasih defense bahwa mereka nggak mencuri, melainkan mereka ngambil data yang memang publicly open, jadi semua orang bisa akses. Tapi tetap aja, para seniman ya mikirnya bahwa ini masuk ke dalam plagiarisme dari karya-karyanya mereka. Nah, masalah lainnya adalah soal biaya langganan AI yang cenderung lebih murah atau bahkan gratis, yang bikin orang-orang lebih memilih AI dibanding harus bayar komisi untuk ilustrator. Jadinya, hal kayak gini dianggap membunuh profesi dari ilustrator. Mereka juga nganggap bahwa AI art ini nggak ada nilai originalitasnya dan keunikannya, karena ya dibuat oleh algoritma yang siapapun bisa akses. Tapi terlepas dari pro and cons-nya, menurut gue ya, kita nggak bisa nutup mata sama tren yang ada sekarang ini. AI is real dan berguna saat digunakan oleh orang yang tepat. Tren ini menurut gue hanyalah another discovery aja. Kayak dulu mungkin pas akhirnya ada TV, orang-orang takut kalau radio akan musnah, tergantikan, dan lain-lain. Tapi nyatanya semua orang harus ikut kan ke dalam kemajuan itu. Ikut menggunakan TV dan di saat yang sama, radio pun masih ada kan sampai sekarang. Di zaman sekarang yang butuh cepat dan apa-apa serba efisien, AI ini akhirnya benar-benar membantu. Lihat aja company-company sekarang bahkan udah dipaksa untuk pakai AI biar nggak tertinggal dengan yang lain. Bantu bikin desain konten, materi promosi, bikin sound effect yang banyak banget. Keadaan ini akhirnya bikin orang-orang yang bekerja di bidang ini mungkin sedikit ketakutan. Takut tergantikan oleh mesin, karena dengan AI ini mungkin demand terhadap pekerjaan ini jadi menurun. Tapi coba kita lihat kenyataannya dari data ya. Menurut World Economic Forum, dalam laporan Future Jobs, diprediksi 85 juta pekerjaan akan hilang akibat otomatisasi di tahun 2025. Sementara 97 juta pekerjaan akan tercipta, dan diantaranya terkait dengan teknologi dan juga AI. Yang gak heran juga sih, kalau misalnya seorang ilustrator nggak bisa bekerja secara maksimal dan cepat misalnya, dan kalah sama kerjaannya AI. Ya mungkin memang sebuah perusahaan akan mikir lagi untuk memperkerjakannya. Sementara sekarang AI udah canggih banget. Mau generate gambar, ada Midjourney, ada Artbreeder. Mau masukin efek, ada AI Blender. Banyaknya AI dan again, dengan harga yang cukup affordable ini, sedikit banyak pasti mempengaruhi harga dan juga permintaan pasar. Ini leading juga ke para mahasiswa seni ya, yang mungkin mulai mempertanyakan, ini ilmu yang mereka lagi pelajarin sekarang, apakah masih applicable di masa mendatang? Lebih parah mungkin para purist artis ya, yang bisa demot ngelihat usaha besar mereka untuk membuat sebuah karya kalah oleh mesin.
Nah, tapi sebenarnya setelah ngobrol dengan orang-orang yang memang berkutat di pekerjaan ini ya, gue akhirnya dapat kesimpulan bahwa memang seni sejati ini lebih dari sekedar output ataupun hasil akhirnya. Ada cerminan emosi dan jiwa sebenarnya dari kreatornya. Misalnya karya-karya Van Gogh, itu kan udah banyak banget lah ya dupnya di pasaran. Tapi yang asli dan spesial itu sebenarnya bukan sekedar outputnya, tapi ada rasa kesepian, ada perjuangan yang bisa dirasakan lewat karyanya. Gitu sih kata teman-teman gue yang ngerti seni ya. Nah sementara kan kalau AI udah jelas ya, itu mesin dan dia nggak akan bisa kasih experience itu. Secanggih-canggihnya dia tetap punya batasan. Gak heran kalau bahkan di hasilnya pun ada beberapa atau bahkan banyak yang miss. Nah those personal experience dari sang pelukis ataupun dari sang ilustrator, itu yang membuat karya seni tetap spesial dan tetap menemukan tuannya. Since AI memang cuma mesin yang ngumpulin data, dia nggak bisa gantiin peran manusia sepenuhnya. Pas kemarin gue ngobrol juga di Keep Hot sama Bang Tara ya. Dia seorang komikus, bikin film pendek juga, dia all-rounder lah. Dia nyebut dirinya omnivora. Tapi dia tetap percaya kok sebagai seorang seniman kalau bahkan dengan adanya AI, karya seni akan tetap laku, tetap akan ada yang beli, dan seniman seharusnya bisa nih berkolaborasi katanya dengan AI. Seni dia unik. Akan ada orang yang suka suatu seni karena seninya itu. AI bisa jadi alat bantu buat brainstorm, eksplorasi ide dan konsep, atau mungkin bantu bikin sketsa yang mungkin biasanya takes time banget. Buat ilustrator, AI bisa bantu imajinasi karakter yang dimau. AI bisa dimanfaatin buat ngasih referensi ataupun nyelesain ide yang mentok. AI juga bisa dimanfaatin sebagai editor akhir yang nantinya bisa nambah daya tarik karya kita, tanpa harus hilangin unsur kreativitas dari manusia. Nah, dengan hasilin gambar yang realistis dan estetik, AI bisa bantu seniman hasilin karya seni yang lebih profesional dan lebih cepat. Nah, ini kita ngomongin saat seni itu udah jadi hal komersil ya, yang dimana nantinya ini bukan hanya sekadar artis dan karyanya, tapi ada faktor eksternal lain, misalnya permintaan klien, kebutuhan revisi yang cepat, dan lain-lainnya. Nah disinilah akhirnya manfaat AI itu kerasa signifikan karena bisa nyiptain workflow yang lebih ringan dan efisien. Bahkan gue pernah baca dari BBC di mana beberapa statement dari seniman itu ngelihat AI sebagai channel baru untuk kreativitas mereka. Kayak Sok Wen Chung yang secara eksklusif melatih algoritma di karyanya sendiri sebagai upaya untuk mendorong batasan kreativitasnya. Again, walaupun mungkin dianggap sebagai ancaman, tapi kita nggak bisa menolak teknologi. Jadi memang jalan tengah dari perdebatan ini adalah kolaborasi. Real artis dengan karya dan idealisme yang gak akan tergantikan. Mereka yang ngerti seni dan memang pemain lama lah ya sebutannya di bidang ini akan selalu tahu cara menghargai seni. Tapi teknologi akan terus berkembang dan pilihannya hanya mau beradaptasi atau hanya stuck di zona nyaman. So, choose your fighter.